Di kuil Dewa Laut, Dewa Laut Poseidon dan Dewa Perang Ares hanya merasa bahwa pengalaman pihak lain sangat menyedihkan dan betapa miripnya mereka dengan diri mereka sendiri. Bahkan pengkhianatan di antara mereka berdua sebelumnya akan terungkap, dan saudara Qin Yichen bahkan lebih dalam. Poseidon, Dewa Laut, menggertakkan giginya. Apa yang akan kita lakukan sekarang, Ares? Bagaimana kuil penguasa cahaya akan mengurusnya? Ares, Dewa Perang, menggelengkan kepalanya berulang kali. Jangan khawatir, kuil penguasa cahaya tidak akan buruk bagi kita. Dia hanya tidak menyadari kecemerlangannya sendiri. Ngomong-ngomong, coba tebak apa doktrin Lord of Light itu? Jika Anda memiliki cahaya di hati Anda bisa menjadi terang, dan memberi dunia hak untuk menjadi terang. Ini adalah penguasa cahaya. Poseidon, Dewa Laut, bingung untuk beberapa saat. Bukankah baik diberkati oleh Tuhan Allah? Mengapa kamu harus menjadi terang? Bagaimana mungkin Poseidon, Dewa Laut, tahu alasannya? Dia hanya mengungkapkan pendapatnya tentang masalah ini dari sudut pandangnya. Di tempat suci, jika bahkan Dewa Utama tidak menghargai kepribadian ilahi dan posisi ilahinya sendiri, dan memprovokasi orang-orang percaya untuk menjadi lawannya, Tuhan tahu hal-hal tragis apa yang akan terjadi. Kepribadian ilahi runtuh dan ditarik dari posisi ilahi. Poseidon, Dewa Laut, tidak akan pernah melakukan hal yang merusak diri sendiri seperti itu. Ares, sang Dewa Perang, tentu mengerti apa yang dikhawatirkan Poseidon. Dia juga memiliki perjalanan mental seperti itu. Itu hanya kata-kata, saya tidak bisa menjelaskannya sama sekali. Ya, lain hari aku akan membawamu ke kuil penguasa cahaya untuk melihatnya, dan kamu akan mengerti ketika kamu melihatnya. Begitu Poseidon mendengar bahwa dia akan pergi ke kuil penguasa cahaya, dia merasa sedikit pengecut di hatinya. Apa ini? Saya baru saja mengamati aula utama cahaya dari kejauhan, dan saya telah dipukuli di mana-mana. Dan sekarang saya pergi ke aula utama cahaya, bukankah ini mencari kematian? Saat keduanya sedang berdiskusi dengan tenang, suara Zhao Wuling terdengar di luar. Orang-orang percaya kuil penguasa cahaya, Zhao Wuling. Saya datang ke sini untuk menemukan Dewa Perang Ares. Saya ingin tahu apakah semua orang percaya dapat memberitahu saya apakah Dewa Perang Ares ada di kuil Dewa Laut. Ares, Dewa Perang, segera bangkit, memendam emosi di dalam hatinya, lalu memerintahkan. Aku di sini, masuk. Zhao Wuling pertama-tama berterima kasih kepada para penganut Sagot karena menyebarkan berita, dan kemudian memasuki kuil. Ares, Dewa Perang, memandang Zhao Wuling dengan beberapa keraguan di hatinya. Tapi apa perintah Lord of Light? Zhao Wuling perlahan menggelengkan kepalanya. Tidak, itu orang lain yang ingin melihatmu. Setelah selesai berbicara, Zhao Wuling melihat ke belakang dan menggunakan energi spiritual untuk mengisolasi bagian dalam dan luar, lalu berkata, Wuming, aku membawamu ke sini secara pribadi. Tidak ada 3 toples anggur berkualitas di masa depan. Aku tidak bisa membiarkanmu. Saat kata-kata itu jatuh, Matt muncul dari udara tipis, dan ketika dia baru saja muncul, dia datang langsung ke Ares, Dewa Perang, menatapnya dari atas ke bawah, dan kemudian menghela nafas lega. Hanya saja tubuhnya saat ini tidak perlu lagi bernafas, dan dadanya yang keras tidak naik turun. Tuan Dewa Perang baik-baik saja. Setelah mengatakan ini, Matt berdiri tegak lagi, menatap mantan saudaranya. Semua kata tercekat di tenggorokannya untuk sementara waktu. Akan lebih bagus jika memori itu tidak dipulihkan. Setidaknya, dia masih saudara Ares, Dewa Perang, dan dia tidak harus memiliki identitas seperti itu. Sambil menggelengkan kepalanya, Matt membuang pikiran itu dari benaknya. Tidak ada jika di dunia. Bahkan jika waktu dimulai lagi, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghadapinya. Karena dia tahu betul bahwa bahkan jika dia melakukannya lagi, dia akan tetap membuat pilihan pengkhianatan sebelum dia menerima rahmat dari Lord of Light, dan sebelum dia mengerti betapa berat dan mencintai ajaran Lord of Light. Hanya untuk keuntungan. Saat itu, dia hanya memikirkan kepentingan. Kesabaran selama ribuan tahun, kepentingan setelah bersembunyi di kuil Dewa Perang. Meskipun tidak ada ekspresi di wajahnya, tindakan halusnya ditangkap oleh Ares, Dewa Perang. Dia menatap Matt, sedikit mengernyit. Ada apa denganmu mencariku? Matt perlahan menggelengkan kepalanya, mundur selangkah, dan sedikit membungkuk ke arah Ares, Dewa Perang. Lord Ares, saya tidak sengaja menangkap seseorang dan mendapatkan beberapa informasi dari mulutnya. Tetapi saya datang terlambat dan tidak mengejar apapun, dan saya merasa sangat bersalah. Jika Lord God of War terluka karena ini, aku merasa malu. Setelah berbicara, Matt melemparkan Scarface ke tanah. Orang inilah yang memberitahu saya informasinya. Jika Lord Ares memiliki pertanyaan, Anda dapat menyiksa dan bertanya. Meninggalkan wajah bekas luka di belakang, Matt berbalik dengan tegas dan meninggalkan kuil Dewa Laut melalui portal. Zhao Wuling menyeringai pada Ares, Dewa Perang. Orang ini tidak tahu apa yang gila hari ini. Jangan khawatir, dia tidak biasanya seperti ini. Karena tidak ada yang bisa dilakukan, aku akan mundur dulu.
Jika Lord Light menyebutkannya, tolong rahasiakan keduanya. Setelah berbicara, Zhao Wuling juga menghilang tanpa jejak. Poseidon, Dewa Laut, melirik wajah bekas luka yang telah disiksa sampai mati, dan tiba-tiba sudut mulutnya terangkat. Untuk mengatakan bahwa kemampuan kuil Dewa Lautku cocok untuk situasi saat ini. Selama kamu berenang di air suci, kamu tidak akan pernah mati. Aku akan membiarkan dia memperbaikinya, dan kemudian kamu bisa melemparkannya sesukamu. Ares, Dewa Perang, mengerutkan kening, melihat ke arah yang ditinggalkan Zhao Wuling dan Matt, dengan keraguan di hatinya. Ini aneh. Orang ini terasa sangat familiar bagiku. Sepertinya kita pernah bertemu di suatu tempat. Poseidon, Dewa Laut, mengacungkan jari tengahnya ke Ares, Dewa Perang. Kamu bisa menariknya ke bawah. Orang berbakat mana yang pernah kamu lihat yang tidak berbicara seperti ini? Dihadapkan dengan keraguan Poseidon, Dewa Laut, Ares, Dewa Perang, hanya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Benar-benar berbeda dari perkiraan biasanya. Orang yang barusan merasa terlalu akrab dengannya. Meskipun bentuk dan penampilan tubuh telah banyak berubah, meskipun dapat dirasakan bahwa ini adalah logam dingin yang tidak memiliki nafas sama sekali. Tapi Ares, Dewa Perang, masih merasa bahwa dalam gerakan halus itu, dia melihat bayangan yang familiar. Tapi dia tidak bisa mengingat siapa orang ini. Hanya sedikit ingatan yang berakar di benaknya. Lupakan saja, jangan menyebutkan kekacauan ini. Besok adalah pertemuan besar para dewa. Dan aku tidak tahu bagaimana para dewa utama lainnya dipersiapkan. Kamu tidak hanya akan mengatur agar Suan Muyu berpartisipasi kali ini, kan? Poseidon, Dewa Laut, tersenyum. Tentu saja, ini yang orang luar dengar. Faktanya, aku menyembunyikan tanganku di bawah keyakinanku. Orang-orang itu membuat keributan untuk maju. Aku tidak punya pilihan selain melewati aturan seperti ini. Ares, Dewa Perang, menyala ketika dia mendengarnya. Ini adalah cara yang baik. Dalam perjalanan, dia sangat diganggu oleh orang-orang percaya ini, dan dia hanya ingin menunjukkan kekuatannya di acara akbar para dewa. Beberapa orang bahkan memohon selama sebulan, dan Ares, Dewa Perang, sangat kesal. Tapi ini adalah aturan main antara dewa utama mereka, dan mereka tidak bisa bersaing dalam acara besar para dewa. Alasannya sangat sederhana, selama 12 dewa utama diberi peringkat berturut-turut, kecemburuan dan kecurigaan akan selalu menyebabkan konflik di antara mereka. Ares, Dewa Perang, tentu tahu konsekuensi dari membiarkan orang percaya melepaskannya. Tapi dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu punya ide bagus. Aku meminjamnya untuk digunakan.